rapat kita pertama ya. Nanti kita yang lanjut yang ke tentang berapanya bisa katakan. Pertama terkait untuk penetapan lokus desa stunting tahun 2024 ini kami harapkan semua OPD menyampaikan datanya paling lambat di hari Jumat tanggal 10 ya, tanggal 10 di jam 10. Jadi jangan disampaikan tanggal 10 itu nanti jam 4 jam 5. Nah, jadi paling tidak nanti sudah bisa kita olah di jam kerja. Ini kemana Pik? Ke Taufik atau ke sekretariat? Ini sebenarnya sekretariat ini. Tapi saya ambil alih aja karena saya wakil ketua. Silakan ke Pak Taufik aja untuk pengolahannya. Ini karena sudah sangat mendesak. Sudah. Kemudian yang kedua, begitu untuk analisis situasi sudah selesai. Nah, kita sudah mulai membuka untuk aksi 1, aksi 2. Silakan Bapak dan Ibu lihat, itu mungkin tidak terlalu berubah, tapi yang pasti pertama, tolong siapkan data-data untuk mendukung data-data program kegiatan subkegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan di OPD masing-masing dalam rangka percepatan penurunan stunting, lengkap dengan indikatornya. Jadi indikatornya harus terukur. Itu untuk yang kedua. Kesimpulan kita yang ketiga, catat tolong malah. Kesimpulan kita ketiga, perkawinan antara Capil dengan EPPGM ini dilakukan oleh data dari Capil terkait dengan balita stunting yang ada di Capil ini bisa didapat paling lambat di hari Jumat. Baru nanti hasil Pak Kadis Kesehatan akan melakukan perkawinan antara data Capil dengan data EPPGM minggu depan. Ya Pak Kadis? Ya Pak Kadis, bisa minggu depan ya? Bapak yang ke Capil ya? Iya, saya Capil. Nah, Bapak yang ke Capil untuk mengawinkan antara data Capil dengan data EPPGM. Nah, kemudian dari hasil itu nanti akan kita lihat, mungkin kita akan ketemu lagi. Nah, mana yang sudah ada, mana yang belum, mana yang masuk di EPPGM tidak masuk di Capil, mana yang masuk di Capil tidak masuk di EPPGM. Nah, ini kita akan coba pilah-pilah. Dari data itu mungkin setelah SK keluar, baru kita lakukan gerakan di lapangan. Gerakan di lapangan kita akan bersama-sama pekan, lakukan apapun namanya, nanti mungkin Bu Samsinar bisa bisik-bisik dengan Ibu. Bu, ini ada kegiatan ini, kita bikin mohon dukungan untuk pelaksanaannya di Posyandu. Di Posyandu, nah nanti yang giring-giring balitanya orang KB, yang ukurnya yang giring balitanya orang KB dengan orang dinas sosial. Ini yang punya kaki tangan ini di lapangan. Nah, kemudian juga bantuan desa. Nah, baru nanti yang ukur di Posyandu ini adalah orang dinas kesehatan. Dengan pada saat pengukuran tolong disempurnakan data-data yang akan kita perlukan. Kan nggak mungkin balitanya datang sendiri, pasti balitanya datang bersama ibunya. Nah, pada saat ibunya datang, tolong data-data yang berkaitan dengan penanganan stunting ini tolong menjadi bahan pertanyaan kita pada saat kita mengukur. Salah satunya untuk air minum, kemudian babsnya bagaimana, kemudian ya yang terkait dengan permasalahan-permasalahan di dalam percepatan penurunan stunting. Nah, itu mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, kalau tahun lalu ada desa bebas stunting. Pertanyaannya, kalau mungkin tahun ini kita dapat desa bebas stunting, apakah mereka juga bisa dijadikan stunting? Karena target stunting kita di 2024 itu
seluruh desa harus menjadi lokus. Waktu itu semangatnya adalah seluruh desa akan menjadi desa lokus walaupun di situ tidak ada stunting. Cuma karena kita jumlahnya memang banyak, tahun pertama 25 sampai 50 sampai 385, lalu berapa itu sisanya itu kalau kita jadikan lokus 2024 itu akan sangat banyak. Jadi apakah kita kurangi dengan desa yang bebas stunting tadi atau bebas stunting juga kita masuk dari dalam? Pertanyaan saya, penetapan desa bebas stunting tahun kemarin kita review nggak? Jangan-jangan tak bebas dia. Itu Kalau pekerjaan kita itu di awal kita tetapkan dia bebas stunting, makanya nanti ini sekalian aja kalau yang pembahasan itu sudah clear ya Pak ya? Sudah ya? Baik, kita terus langsung masuk ini nanti saya kita lebih kepada yang gerakan orang tua asuh ini. Jadi nanti mungkin kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Bupati di sela-sela kita Zoom dengan Kementerian Menteri Koordinator PMK. Nah ini untuk sementara kita sudah mendapatkan orang tua asuh. Jadi pertama dari pejabat guru itu sudah di posisi 68 orang yang menyatakan bersedia untuk menjadi orang tua asuh. Nah ini tapi memang belum kita share, belum kita publish secara di grup pimpinan karena kita masih toleran, artinya jangan nanti terus dilihat pimpinan oh dia tidak bersedia, jadi kita masih dalam persuasif pendekatan, kita masih ayo-ayokan. Jadi saya rencanakan nanti ini akan kita share di grup pimpinan itu di hari Senin. Begitu hari Senin nanti akan terbacalah oleh pimpinan siapa yang mau, siapa yang tidak. Kan ini kan terlalu beresiko kalau kita terlalu cepat untuk men-share di grup pimpinan. Itu pertama. Kemudian kemarin juga saya sudah sampaikan ke Basnas untuk menjadi orang tua asuh minimal 50 orang. Nah ini sudah disanggupin oleh Pak Asisten 3, akan didiskusikan. Jadi akan didiskusikan dengan Basnas. Jadi kalaupun tidak sampai 50 mungkin ya berapa yang bisa dari Basnas. Kemudian Bu Kabin Sosbud silakan di-share di grup CSA perusahaan, tapi ini bukan dari perusahaan, tapi ini secara pribadi perusahaan dari tiap-tiap perusahaan, berapa dari perusahaan itu berapa dari perusahaan itu yang bersedia untuk menjadi orang tua asuh.
mekanismenya nanti mau diberikan makanan, mau diberikan apa itu nama yang kita gabus itu? Stimulus, pigumin, atau mau kita kasih makanan lokal itu nanti pada saat rapat orang tua asuh. Tapi begitu kita sudah dapat by name by address, nah ini makanya tadi ada kaitannya dengan penetapan lokus. Kalau lokusnya di desa A, nah misalnya di desa A itu ada 10 orang tua, ada 10 anak stunting, kita tetapkanlah yang 10 orang tua ini tanggung jawabku. Dan kita targetkan 6 bulan ke depan desa A ini bebas stunting. Tapi kita mulai dari awal, di awal itu kita lakukan benar-benar memang dia stunting. Kemudian dia tidak ada penyakit bawaannya, kan? Jadi sehingga 6 bulan ke depan bahwa anak aman yang orang tua asuhnya Rusmiani ini 6 bulan ke depan dapat sertifikat bebas stunting. Nah, jadi kita canangkan mungkin tidak seluruh kecamatan yang orang tua, kalau misalnya kita dapat katakan aja dari 68, tambah nanti dari CSA kalau kita dapat 50 sudah berapa, tambah dari Basnas tadi berapa, katakan aja dapat 150 orang. Nah, kita tetapkan aja 2 kecamatan bebas stunting. Misalnya kecamatan Lorong Masihul dengan Sirampah. 6 bulan ke depan kita ada wisuda di kecamatan Sirampah dengan Dolok Masihul bahwa balitanya bebas stunting. Tapi memang benar-benar data yang valid. Kan data yang stunting itu 5, tapi kenyataannya di lapangan 10. Jadi kita bicara nanti data yang memang sudah benar-benar valid. Itu wacana dalam pikiran saya, dan ini sudah saya sampaikan ke Pak Bupati. Beliau sangat mendukung ini untuk kita buat, kita lakukan. Nanti mungkin kita akan terkait dengan orang tua asuh ini, kita akan rapat berikutnya. Memang yang khusus orang tua asuh setelah dapat data ini. Jadi sekali lagi silakan Bu Mala share ke forum DGSMP, tapi ini bukan dari CSA-nya, tapi ini dari pribadi yang tergabung di dalam forum, kemudian dia mensuarakan keperusahaannya masing-masing. Jadi misalnya Pak Indra itu kan di PT Sofindo. Nah kalau hanya Pak Indra aja kan 1 orang. Nah Pak Indra ini kan punya kabang, punya manajer. Nah ini Pak Indra mensuarakan sehingga dapat dari PT Sofindo itu katakan 9 orang. Dari PT Aqua Farm itu katakan aja 3 orang. Nah ini paling tidak nanti bisa menambah daripada orang tua asuh kita. Iya, mereka itu bisa Pak. Iya, itu yang saya
makanya disampaikan kemarin kita lihat permasalahan itu karena apa? Pada umumnya memang yang namanya stunting itu kan karena umurnya yang pendek dan awal permasalahan. Jadi kondisinya cuma kita lihat kembali. Tapi ya kalau memang kondisinya normal murninya dia karena stunting di depan kalau dia punya riwayat penyakit dan lain sebagainya itu yang Jadi nanti artinya Pak Kadis belum menyerahkan misalnya si A menjadi anak asuh dari Bapak B, ini ya harus direkomendasi kalau anak ini dia hanya bermasalah, tidak ada penyakit yang beresiko, kemudian kalau dia nanti karena stuntingnya air minum, masa kita lakukan air minumnya lagi gitu? Makanya saya bilang kalau dia punya penyakit kronik karena penyakit lain ya terpaksa kita bawakan setiap minggu ke rumah sakit. Jadi gini aja saya pikir, nanti kita mapping saja kalau memang kondisinya ini akan menjadi bawaan, kita nanti sisihkan itu dari situ. Kalau memang murni karena kecukupan gizinya yang kurang, itu nanti kita pisahkan. Jadi inilah yang kita Jadi ini nanti pada saat pendataan ini, pada saat pendataan ya, ini nanti bisa pada data. bisa pada waktu penetapan nanti kan itu kan tetap di bawah pengawasan kita juga, kan tetap di bawah pengawasan petugas kesehatan kita yang ada di lapangan. Jadi kadang kan kalau yang dengan penyakit itu dia larinya kan ke gizi juga. Tapi kalau yang memang murni yang tadi disampaikan itu dalam hari kalau karena sanitasinya itu gimana kalau gambarnya yang nggak bagus itu gimana gitu kan? Ini yang ya itu tadi lah paling menunggu masyarakat seperti atau DPR tadi. Iya. Tapi secara umum sih permasalahan Secara umum lah. secara umum itu ya memang banyak di sanitasi yang menyebabkan itu. Tapi saya pikir ada juga yang kata memang murni dia itu karena memang kekurangan asupan. Ya karena itu tadi, makanya kenapa dicegah pakai kedua KBP ini kan yang menyelesaikan karena ibu hamil dengan anemia tadi yang apa? Yang dari awal proses pendampingan keluarga beresiko tadi. Ada yang karena ibu anemia itu menyebabkan anak yang lahir dari dia itu adalah anak stunting. Jadi kalau dikatakan faktor genetik sebenarnya bukan faktor genetik karena faktor permasalahan orang tua punya permasalahan ini juga sehingga mereka anak yang bermasalah juga. Tapi saya pikir kalau kita fokus pemenuhan itu ya mudah-mudahan ya makanya kita siring 14%. Kenapa 14% itu dikasih poin? Ya memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itulah makanya di sisanya itu kalau kita bisa dapat angka di bawah itu. Dan kalau nggak ada stunting sama sekali nggak mungkin juga. Kalau semua kita sehat semua aman bahaya nanti. Kalau ada yang sakit ketimbang rumah sakit. Ya memang begitu. Sebenarnya kalau saya dalam jahat ada kantor polisi. Mungkin sudah hampir final ya. Jadi kalau untuk orang tua asuh mungkin kita skip dulu sampai pendataan ya, kesediaan dari teman-teman yang bersedia untuk menjadi orang tua asuh. Nah begitu nanti sudah batasan waktu sudah kita tutup
mengarahkan aja. Kalau orang-orang di lapangan itu mungkin banyak itu yang menjadi donatur, menjadi penyumbang, menjadi orang tua angkat, itu banyak. Tapi kita hanya mengarahkan, kalau bapak maunya tolong ya Pak keluarga ini. Mungkin kita hanya tinggal mengarahkan aja sehingga kita bisa bersama-sama. Mungkin itu ada lagi yang mau disampaikan. Sudah jam 12, kita tidak ada makan siangnya karena sudah kena PMK. PMK 212 tidak boleh lebih dari jam 12. Ada? Ada? Bapak dan Ibu? Dinas Pendidikan ada yang mau disampaikan? Oke, jadi nanti kita hanya tinggal dari kami dari sisi perencanaan. Nanti kita untuk penetapan lokasi untuk program kegiatan 2024 kita harus dipilih penetapan lokasi program kegiatan yang diusulkan baik ke kementerian maupun menggunakan dana APBD. Artinya apa? Lokus yang ditetapkan menjadi lokus untuk program kegiatan masing-masing OPD itu adalah lokus yang kita tetapkan menjadi lokus kami. Jadi itu nanti salah satu pada saat kita melakukan verifikasi baik DAP maupun sumber dana. Mungkin itu hasil diskusi kita hari ini. Kalau saya sih melihat lebih efektif kita FGD seperti ini daripada rapat formil. Kita bisa langsung action. Jadi saya tinggal nanti hari Jumat kalau data tidak dapat dari Turki, dari KB, begitu hari Jumat saya dapat laporan dari Taufik. Mohon maaf dengan berat hati saya akan langsung telepon pimpinan OPD-nya. Jadi supaya tidak sampai kepada pimpinan OPD-nya, mohon kerjasamanya hari Jumat pukul 10 data sudah tersampaikan ke Bapeda. Kami tidak butuh yang namanya harus tanda tangan kepala dinas. Yang pasti itu data bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau tunggu kepala dinas datang lagi ngeles kalian. Kepala dinasnya lagi TL Bu, sehingga kami tidak bisa hari Jumat menyampaikan. Jadi data tanda tangan kepala dinasnya menyusul hari berikutnya tidak masalah. Mungkin itu. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak